Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 penyelundup balpres atau pakaian bekas asal Malaysia ditangkap patroli Lantamal 13 di perairan Tarakan. Kabupaten Berau kini ditetapkan darurat HIV/AIDS, menyusul puluhan pasien yang dirawat akibat penyakit tersebut. Kampanye Pilgub Kaltim 2024 masih berlangsung. Masing-masing pasangan calon dan pendukung meyakini kubunya akan menang. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau hingga Rabu siang masih melacak orang-orang yang terduga kontak dengan pasien positif HIV dan AIDS. Langkah tersebut dilakukan agar penyakit tersebut tidak semakin menular di masyarakat. Kerja keras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Berau menyusul data pasien yang menyatakan sudah 37 orang positif HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut hanya 28 orang yang menjalani pengobatan. Sementara 9 orang lainnya sudah meninggalkan Berau. Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan pasien HIV/AIDS ini dirawat secara terpisah di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai dan Rumah Sakit Pratama Talisayan. Di 37 yang positif ini yang melakukan pengobatan itu sebanyak 28 orang, 27 di Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai dan 1 di Rumah Sakit Talisayan. Jadi 9 orang dari yang tidak melakukan pengobatan itu dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Kabupaten Berau, artinya dalam hal ini pindah dari sini. Petugas Dinas Kesehatan masih harus bekerja keras karena dikhawatirkan sejumlah orang tertular penyakit mematikan tersebut. Dari catatan medis, para pasien yang terjangkit saat ini berasal dari luar daerah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tempat penampungan air yang terbuka, lingkungan yang tidak bersih, serta penumpukan barang bekas inilah yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Balikpapan. Dinas ini mengimbau warga agar menyingkirkan benda-benda tersebut agar tidak menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Upaya memberikan peringatan kepada warga itu dilakukan menyusul perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Langkah-langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman dan penyebaran demam berdarah. Peringatan dan imbauan ini diberikan karena masih banyak dijumpai timbunan sampah maupun barang bekas yang menumpuk di sekeliling rumah warga. Untuk di Kota Balikpapan DBD kita sudah tertangani hampir seluruh kelurahan, sudah tidak ada lagi kasus yang menunjukkan peningkatan, ya. Kita sudah pada zona hijau semuanya di seluruh kelurahan. Ya, tapi kita tetap melakukan kewaspadaan. Kewaspadaannya itu berupa menjaga kebersihan lingkungan, tetap lakukan kerja bakti massal, ya, dengan pemberantasan sarang nyamuk, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air bisa dengan menggunakan kelambu air, kemudian melakukan penguburan, ya, untuk wadah-wadah yang sudah tidak dipakai atau tidak membiarkan wadah-wadah tersebut menampung air, ya, sehingga menjadi tempat bertelurnya jentik. Diketahui hingga bulan Oktober 2024, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Balikpapan mencapai 861 kasus. Dari jumlah tersebut, 1 pasien meninggal dunia.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pematangan lahan di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara inilah yang memicu keresahan warga. Ini karena areal yang dimatangkan dan ditimbun tanah itu merupakan kawasan hutan mangrove dan daerah resapan air. Keresahan warga menjadi bertambah lantaran pembabatan tersebut menimbulkan dampak serius. Salah satunya adalah ancaman banjir saat diguyur hujan. Warga menyatakan kondisi tersebut sudah dilaporkan ke kantor lurah. Bahkan upaya mediasi dengan pihak pengembang sudah pula dilakukan. Akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan kata mufakat. Padahal tuntutan warga hanya meminta pengembang membuatkan tanggul penampung air untuk mengatasi ancaman banjir. Permintaan itu disampaikan karena dampak banjir yang dirasakan sudah menyebabkan beberapa perabotan warga rusak. Sudah kelurahan sudah berapa kali sidak. Kami pernah masuk di sana, Mas. Mau kami datangin ke sana, area sana. Kami nggak dibolehin masuk. Udah di portal di sana. Jadi alasannya nggak ada undangan buat kami warga di sini untuk masuk ke lahannya dia. Jadi kami nggak dibolehin masuk. Sudah berapa kali kami ke sana, ada 2 kali ke sana. Nggak dibolehin masuk. Jadi harapan warga apa ini, Mas? Ya, harapan kami sih sebagai warga di sini ya bisa minta tolong tuntutan kami seperti kayak dibikinkan bendungan, bendali gitu kan. Terus juga untuk kerusakannya rumah kami ini bisa segera dipertanggungjawabkan gitu, Mas. Agar ancaman banjir di kawasan tersebut tidak berkepanjangan, warga meminta instansi terkait secepatnya mencarikan jalan penyelesaian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.